Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya animasi dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang segmentasi pasar. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era persaingan bisnis yang ketat, perusahaan harus paham bahwa setiap konsumen punya kebutuhan dan perilaku yang berbeda. Karena itu, perusahaan perlu segmentasi pasar supaya strategi pemasaran lebih tepat sasaran. Segmentasi membantu perusahaan menyesuaikan produk, harga, distribusi, dan promosi sesuai kebutuhan tiap kelompok konsumen. Yang kedua yaitu pengertian segmentasi pasar. Kotler dan Armstrong 2012. Proses membagi pasar menjadi kelompok berbeda agar pemasaran lebih sesuai karakteristik konsumen. Pendapat Pratt dan Farrell 2010 membagi pasar ke kelompok konsumen potensial dengan kebutuhan serupa. Menurut Gito Sudarmo 2014, membagi pasar heterogen jadi lebih homogen agar mudah dijangkau. Selanjutnya yaitu nomor 3, manfaat segmentasi pasar. Yang pertama yaitu untuk memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua untuk menyesuaikan produk dan jasa. Yang ketiga untuk meningkatkan penjualan dan laba. Yang keempat untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Dan yang kelima yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama ada demografis seperti usia, gender, dan pendapatan. Yang kedua geografis itu seperti wilayah dan iklim. Dan yang ketiga ada psikografis seperti gaya hidup dan kepribadian. Lalu yang keempat ada perilaku seperti kebiasaan membeli dan manfaat yang dicari. Selanjutnya ada kelebihan segmentasi pasar. Kelebihan pertama yaitu perusahaan lebih mudah memahami tiap segmen. Yang kedua lebih efektif dalam pemasaran karena data konsumen ini lebih jelas. Yang ketiga membantu menentukan segmen paling potensial. Yang keempat menambah loyalitas konsumen dan yang kelima mudah mendeteksi perubahan tren. Kemudian ada kelemahan segmentasi pasar. Yang pertama, biaya produksi tinggi karena variasi produk. Yang kedua, biaya riset meningkat untuk mengumpulkan data tiap segmen. Yang ketiga, biaya promosi lebih besar karena harus ditargetkan untuk tiap segmen. Dan yang terakhir ada, bisa terjadi persaingan tidak sehat antar perusahaan dalam segmen yang sama. Nah, selanjutnya ada proses segmentasi pasar. Terdapat 8 tahapan dalam proses ini. Yang pertama adalah analisis situasi, yaitu proses untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Proses ini mengkaji kondisi pasar, konsumen, dan pesaing. Yang kedua adalah menentukan variabel segmentasi, yaitu proses memilih pembagian pasar yang paling relevan. Misalnya segmentasi geografis, demografis, tergantung sesuai dengan tujuan pemasaran. Yang ketiga adalah membuat profil masing-masing segmen, yaitu proses menggambarkan ciri dan kebutuhan tiap segmen. Yang keempat adalah evaluasi potensi segmen, yaitu setiap segmen dianalisis berdasarkan ukuran, peluang, dan daya tariknya. Yang kelima adalah menentukan target pasar, yaitu memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Yang keenam, menentukan posisi produk, yaitu menetapkan citra produk di benak konsumen. Nomor 7, strategi positioning, yaitu menyusun cara memperkuat posisi produk. Yang kedelapan adalah marketing mix, yaitu tahap perencanaan strategi 4P, product, price, place, and promotion. Yang kedelapan ada implementasi segmentasi pasar. Langkah-langkahnya, yang pertama pengumpulan data, yang kedua analisis data, yang ketiga penyusunan segmen, keempat penentuan target pasar, kelima identifikasi kebutuhan konsumen, keenam analisis perilaku konsumen, ketujuh menentukan strategi pemasaran, dan kedelapan evaluasi respon pasar. Kesembilan, studi kasus di Drink US, perusahaan minuman teh dari Sukoharjo. Awalnya menjual ke warung desa tanpa analisis segmen, kemudian penjualan gagal dan rugi. Penyebabnya salah menentukan segmen dan tidak memahami daya beli konsumen. Solusinya melakukan analisis pasar, segmentasi ulang, dan strategi pemasaran baru.
Akhir ada kesimpulan dari materi ini. Segmentasi pasar sangat penting untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat. Dengan memahami berbagai segmen konsumen, perusahaan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, efektivitas pemasaran, serta daya saing.